Presiden Joko Widodo secara resmi menerapkan KRIS, kelas rawat inap standar, di mana ini diatur dalam Perpres nomor 59 tahun 2024. Sebenarnya ini sudah menjadi wacana dari jauh-jauh hari. Namun ketika ini diterapkan, masyarakat jadi bertanya-tanya dan khawatir. Misalnya, bagi masyarakat yang membayar untuk kelas 1 BPJS, disamakan dengan kamar-kamar yang membayar kelas 2 ataupun kelas 3. Ataupun juga terjadi kecurangan-kecurangan di RS dalam penerapan ini sendiri. Sebenarnya kenapa ada standarisasi dari pelayanan minimum rawat inap dan bagaimana penerapannya? Kebijakan ini meluruskan konsep social insurance. Jadi social insurance itu satu kelas layanan tapi iurannya tergantung kemampuan ekonomi dari peserta kan gitu. Nah, jika kita menelisik pada pengertian dan fungsi dari BPJS sebagai social insurance, KRIS ini memang merupakan salah satu perwujudan kesetaraan pelayanan yang diberikan sebagai standar minimum pelayanan rawat inap yang wajib diikuti oleh seluruh peserta jaminan kesehatan nasional. Dari sisi regulasi, kebijakan tersebut masih mengacu pada perubahan kedua atas Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Kepala Humas BPJS Rizky menerangkan bahwa besaran iuran berdasar kelas tetap ada berdasar jenis kepesertaan setiap peserta dalam program JKN. Yang pertama untuk iuran itu masih tetap. Selama ini kan ada beredar gitu ya, ada penghapusan kelas. Kalau misalnya Mbak Tiffany bisa baca gitu ya, di Perpres tersebut tidak ada yang mengatakan bahwa ada pencabutan kelas 1, kelas 2. Sebetulnya untuk naik kelas itu masih berlaku di Perpres 59 ya. Ketika di ruang rawat kelas 2 itu ingin mengambil kelas 1 ataupun VIP itu bisa. Kecuali untuk PBPU maupun BP kelas 3 dan juga peserta yang kena PHK itu tidak bisa naik kelas. Menurut data peta jalan implementasi KRIS, sudah ada 10 rumah sakit yang melakukan uji coba KRIS JKN. Terkait implementasinya, pengurus harian YLKI Sudaryatmo menanggapi bahwa kebijakan KRIS yang bertujuan menyederhanakan sistem layanan kesehatan ini membutuhkan pengawasan yang ketat dalam penerapannya. Dibutuhkan aturan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa khususnya untuk peserta BPJS kelas 1 itu ketika dia menuntut atau meminta pelayanan di atas kelas rawat inap standar tadi kan gitu. Mekanisme cost sharingnya itu harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak merugikan pasien dan juga tidak merugikan BPJS kan gitu loh. Kebijakan ini akan diuji keberhasilannya apakah peserta BPJS kelas 1 itu mau dirawat di kelas rawat inap standar atau tidak. Tapi kalau peserta BPJS kelas 1 banyak yang minta fasilitas melebihi kelas rawat inap standar, yaitu menurut saya kelas rawat inap standarnya itu harus di-upgrade ke atas lagi gitu. Kan ini diambil di tengah-tengah kan kira-kira gitu. Sementara Kepala Humas BPJS Rizky menjelaskan bahwa kekhawatiran penerapan KRIS ini ke depannya belum bisa ditebak-tebak. Antisipasi kemungkinan kecurangan ataupun ketidakpuasan yang terjadi akan terus dievaluasi. Lalu, apakah akan ada sanksi terhadap rumah sakit yang melakukan kecurangan atas kebijakan baru ini? Ketika rumah sakit itu ada yang tidak sesuai dengan isi kontrak, tentunya ini akan ada surat peringatan. Jadi ini surat peringatan itu kita layangkan 3 kali. Sampai dengan misalnya ada pemutusan. Itu sebetulnya kita sudah jalankan seperti itu. Semoga penerapan KRIS atau kelas rawat inap standar ini sendiri tidak merugikan salah satu pihak dan bisa diterapkan untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat Indonesia ya. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu punya masukan-masukan kepada pemerintah? Taruh pendapatmu di kolom komentar di bawah dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.co.